Pernahkah kamu menceritakan suatu rahasia yang menurutmu cukup pribadi pada seseorang karena orang tersebut berjanji tidak akan menceritakan rahasiamu kepada teman lainnya? Kamu yang sudah merasa aman menceritakan rahasiamu kepada orang tersebut, tiba-tiba terkejut karena rahasiamu bocor, akibat orang yang kamu beritahu rupanya tidak menepati janjinya padamu. Terkadang kita salah menilai orang karena sikap baik orang itulah yang diperlihatkan kepada kita. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa dia saat kita tidak ada. Akan tetapi, ini bukan berarti kita wajib mencurigai semua orang di sekitar kita. Memilah-milah teman memang bukan perkara yang mudah. Tapi sebagai manusia yang pandai, kita diberi pikiran dan perasaan supaya dapat mengira-ngira mana teman yang baik dan mana teman yang kurang baik. Lingkup pertemanan yang sehat yang ada di circle kamu memang sangat penting karena ini berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita ke depannya. Selain itu, banyak lingkungan sehat yang berisikan orang-orang baik membawa banyak keberuntungan dan rezeki. Sebaliknya, jika circle tidak sehat, terkadang justru membawa hal buruk. Maka dari itu, sangat penting untuk bisa memilah-milah pertemanan karena orang baik akan mendatangkan hal baik. Untuk dapat terhindar dari orang-orang yang kurang baik, seperti orang munafik, kamu perlu mengetahui ciri-ciri mereka. Sehingga ketika menemui hal serupa dalam kehidupan nyata, kamu dapat menghindari orang-orang dengan ciri seperti ini. Atau bahkan kamu dapat mencegah agar diri sendiri tidak terjerumus dalam sifat yang sama buruknya. Salah satu sifat buruk yang perlu dihindari yakni sifat munafik. Dalam agama Islam, munafik merupakan sifat tercela yang jika melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Tidak hanya agama Islam, latar belakang agama manapun juga tidak membenarkan adanya sifat tercela ini. Munafik adalah sifat yang selalu berkata tidak sesuai kenyataan. Munafik adalah sifat tercela karena senang berdusta, berkhianat, dan ingkar janji. Sifat ini sebaiknya dihindari karena munafik merupakan penyakit hati. Dikatakan penyakit hati karena sekali melakukan perilaku tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku buruk lainnya. Serta keberadaannya yang menguasai hati dan pikiran manusia membuat sifat munafik sulit lepas. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami sifat-sifat seperti apa yang menyimpang dan termasuk dalam kemunafikan, agar diri sendiri maupun orang lain sekitar kita tidak terkena dampak negatifnya. Ciri-ciri orang munafik ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memaparkan tanda-tanda orang munafik. Orang munafik terbagi menjadi 3, yaitu berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Yang pertama, berbohong. Baik dalam ajaran agama manapun, tidak ada yang membenarkan suatu kebohongan. Begitu juga dengan Islam. Apapun bentuk kebohongan, tetaplah kebohongan. Hal ini juga sangat dibenci sesama manusia dan juga Allah. Berkata tidak jujur atau mengucapkan sesuatu yang tidak seperti kenyataannya dapat merugikan banyak pihak. Sekali orang melakukan kebohongan, maka orang tersebut akan terus berbohong lagi dan lagi. Contohnya,
Ketika seorang anak berbohong pada orang tuanya, mengatakan hanya akan pergi ke rumah tetangga namun kenyataannya pergi jauh. Kemudian suatu ketika sang ayah menanyakan alasan si anak lama sekali di sana. Secara otomatis si anak harus terpaksa mencari alasan baru untuk menutupi kebohongannya tadi. Hal ini seringnya akan terjadi terus-menerus dan menjadi kebohongan besar yang tidak ada habisnya. Itulah mengapa sekali seseorang melakukan kebohongan akan terlibat dalam lingkaran setan yang membuat orang tersebut terus melakukan kebohongan lainnya lagi. Sikap dusta seperti ini nantinya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang yang senang berbohong atau berdusta bahkan mampu membolak-balikkan fakta yang nantinya akan berakibat pada sifat buruk lainnya, yaitu fitnah. Yang kedua, ingkar janji. Sifat munafik lainnya yang juga dibenci Allah yaitu ingkar janji. Orang yang sering ingkar berarti orang tersebut tidak dapat dipegang ucapannya. Hal ini menjadikan orang lain sulit menaruh kepercayaan terhadap orang yang tidak pernah menepati janjinya. Selain itu, mengingkari janji juga akan berakibat merugikan orang lain. Janji adalah sumpah yang wajib hukumnya untuk ditepati. Apabila seseorang telah berjanji namun tidak menepatinya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Sebagai contoh, jika seorang telah berjanji untuk tidak membocorkan suatu rahasia yang mana adalah rahasia buruk, namun rupanya orang yang berjanji itu justru menceritakannya pada orang lain, itu tandanya orang tersebut telah mengingkari janjinya. Maka dia berdosa karena tidak menepati janji, dan juga berdosa karena telah menyebarkan aib buruk seseorang yang akhirnya akan menyakiti orang yang bersangkutan. Melihat dari situasi ini, dapat dikatakan bahwa sebuah perilaku buruk akan berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaiknya, bagi seseorang yang tidak yakin dapat menepati janjinya, tidak perlu membuat janji itu sendiri. Sebab, janji ini adalah sumpah yang wajib hukumnya untuk ditaati. Baik janji kita terhadap sesama manusia, maupun janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar janji sama juga dengan berbohong kepada Allah. Maka besar dosa yang akan didapatkan jika tidak mentaatinya. Untuk yang nomor 3, berkhianat. Berkhianat adalah sifat tercela lainnya yang masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Orang yang berkhianat ini adalah orang yang melanggar atau menghancurkan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Orang yang senang berkhianat seperti ini, jika diberikan tanggung jawab dan amanah, justru akan melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai sesama umat manusia, apapun jenis sifatnya, selama itu merugikan orang lain dan lingkungan, maka itu adalah perilaku tidak terpuji dan berdosa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.